Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Solika. Saya Arina Nuraini. Saya Rizky Nur Cahyanti dari kelas 12 IPS 2 Madrasah Aliyah Negeri 3 Bojonegoro. Kami di sini akan mempresentasikan tentang biografi Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said atau Sunan Muria merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra Sunan Kalijogo dan terkenal akan ilmunya yang sakti. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai pencipta tembaga sinom dan kinanmi. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Muria lebih menekankan pada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijogo melalui pernikahannya bersama Dewi Saroh, yang merupakan putri Syekh Maulana Ishak, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai Aceh. Dengan demikian, maka Sunan Muria masih merupakan keponakan dari Sunan Giri. Saat masih kecil, Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto. Selain itu, beliau juga sering dipanggil dengan Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina yang merupakan putri dari Sunan Ngudung Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir yang melakukan perjalanan hingga ke Tanah Jawa. Sementara itu, Sunan Ngudung sendiri juga merupakan ayah dari Sunan Kudus dari pernikahannya dengan Dewi Sujina. Sunan Muria dikaruniai putra bernama Pangen Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sujina, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu atau kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru dari Sunan Muria dan Tuan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono banyak memicu pertumpahan darah yang juga membuktikan kesaktian dari Sunan Muria. Wilayah dakwah Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria banyak mengadopsi metode ayahnya, namun beliau lebih memutuskan pada daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak Gunung Muria, yaitu Desa Colo. Dan dari nama gunung tersebutlah maka muncul sebutan Sunan Muria. Selain berdakwah di sana, beliau juga berkumpul dengan rakyat jelata untuk mengajarkan keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Sementara itu, selain mengajarkan Islam di sekitar gunung dan lereng Muria, Raden Umar Said atau Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di wilayah Tayu, Kudus, dan Juwana. Jadi beliau beserta keluarga dan para muridnya terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat. Bayangkan jika beliau dan para pengikutnya harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter untuk bisa berdakwah di wilayah-wilayah tertentu. Metode dakwah Sunan Muria: 1. Menitik beratkan pada rakyat jelata. 2. Dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. 3. Mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. 4. Menciptakan beberapa tembaga Jawa. Letak makam Sunan Muria. Makam Sunan Muria terletak di puncak Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus. Untuk mencapai makam maka Anda perlu menaiki sekitar 700 tangga dari pintu gerbang. Letak makam Sunan Muria. Makam Sunan Muria terletak di puncak Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus. Untuk mencapai makam maka Anda perlu menaiki sekitar 700 tangga dari pintu gerbang. Letak makam Sunan Muria berada di pesisir di belakang Masjid Sunan Muria. Yang membedakannya dari makam wali lainnya, yaitu letak makam beliau yang menyendiri dan berada jauh dari para pengawannya. Sama seperti sifatnya yang suka menyendiri. Benda-benda peninggalan Sunan Muria yang dianggap keramat: 1. Pelana kuda. 2. Air gentong. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum.